Shalom, perkenalkan nama saya Olivia Rentuene dengan NIM 2003030023, mahasiswa semester 5 jurusan Psikologi Kristen di AKN Manado. Tema yang saya ambil adalah criminal profiling. Teman-teman, langsung saja di sini menjelaskan yang terkait dengan criminal profiling. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan criminal profiling? Criminal profiling adalah profil perilaku, juga dikenal sebagai profil kriminal, adalah strategi investigasi yang digunakan oleh penyelidik untuk menghubungkan kasus yang mungkin dilakukan oleh pelaku yang sama. Nah, teman-teman, lakukan training dan kontrol terhadap criminal profiling atau profiler kebanyakan hanyalah penegak hukum, bukan psikologi. Ketersediaan pekerjaan sebagai profiler sangatlah terbatas, dimulai sebagai agen lapangan atau training akademi kepolisian. Profiler kebanyakan psikolog lebih bersifat seni daripada ilmu. Kebanyakan profiler tidak sepakat dengan metodologi yang pas. Apa sih itu criminal profiling? Behavioral assessment atau pembunuhan berantai, math bomber atau perampokan. Apa saja sih yang ada di profil psikologisnya? Contoh kepribadian, motivasi, karakteristik, cara melakukan tindakan kriminal dan perilaku kepada korban. Contoh usia, gender, ras, tinggi badan. Atau profiler adalah orang yang meneliti bukti TKP korban dan saksi mata dalam rangka secara psikologis. Contoh yang pertama psikopatologis, kepribadian, demografis, dan melakukan kejahatan fisik dengan hubungan dengan tindak kejahatan atau perilaku penyimpangan. Mari kita bahas tipe pembunuhan. Yang pertama, terorganisir adalah memiliki korban dengan cermat, rancangan matang, kesabaran, dan kontrol diri tinggi untuk menemukan keselamatan yang tepat dan membersihkan bukti setelah selesai membunuh, ritual elaboratif. Yang kedua, impulsif, membunuh karena amarah atau senjata tidak dipersiapkan dan tinggal di TKP menggunakan korpus untuk tujuan seksual. Kita masuk dalam tipe pembunuhan. Yang pertama, visioner atau psikotik dulisi. Yang kedua, pada masa misi tertentu dengan membunuh orang yang tidak anggap jahat atau menjijikan. Yang ketiga, hedonistik, membunuh untuk mendapatkan sensasi atau sadistis. Yang keempat, berorientasi pada kekuasaan atau menangkap dan mengontrol sebuah pembunuhan. Kita masuk dalam contoh-contoh dalam teknik infografis. Produser tam melakukan sugesti subjek, menimbulkan kecemasan, memungkinkan melanggar privasi subjek, dan banyak lagi. Kesimpulan saya di sini adalah proses latihan penyusunan profil kriminal perilaku kejahatan, otopsi perilaku dipertimbangkan dalam upaya kerjasama antara psikologis dan penegak hukum. Karena keahlian psikologis juga diperlu bangun dari pengalaman dan latihan kasus kejahatan, komunikasi dan kerjasama antara penegak hukum, dan keahlian forensik mutlak untuk mengembangkan untuk mencari terang kasus kejahatan di Indonesia. Terima kasih.